Shalom semuanya, bersukacita dan siap terima firman Tuhan hari ini. Judul khotbah hari ini rada beda dari biasanya, yaitu The Treasures of Darkness atau harta karun kegelapan. Kok aneh? Kalau harta karun kerajaan Allah ya itu oke. Harta karun surgawi itu oke. Kok harta karun kegelapan? Kita langsung saja baca di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Semuanya katakan Kores. Jadi ini firman Tuhan kepada siapa tadi? Kores. Yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tahukah saudara, Kores ini adalah raja Persia yang paling berkuasa pada zaman itu di seluruh dunia. Ya, ini raja yang very powerful sekali. Tetapi sebenarnya raja ini bukan raja Israel. Bahkan dia tidak mengenal Allah. Dia tidak menyembah Allah Yehova. Tapi herannya di ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan ngomong, ya engkau kuurapi. Dan tangan kanannya apa? Tuhan pegang. Kenapa kok Tuhan lakukan itu? Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, Anda akan menemukan ternyata maksud Tuhan mengerjakan semuanya itu adalah supaya Kores ini membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel, umat Tuhan sedang ada dalam pembuangan di Babel karena dosa-dosa mereka. Kores ini yang datang dan mengalahkan Babel, setelah mengalahkan Babel, maka umat Tuhan, bangsa Israel ini dikembalikan ke Yerusalem. Tadinya mereka dibuang di Babel, sekarang di zaman Kores dikembalikan ke Yerusalem. Artinya melalui tangan Raja Kores ini datang pertolongan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara. Siap-siaplah di tahun 2023 Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk mendatangkan pertolongannya dalam hidup saudara. Anda akan dibuat tercengang-cengang dan terheran-heran karena yang Anda pikir kalau Tuhan menolong nanti dari orang tua, nanti dari keluarga, bisa Tuhan pakai mereka. Tapi 2023 Anda akan melihat pertolongan Tuhan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari channel-channel yang tidak Anda pikirkan dan bayangkan. Tuhan akan perintahkan untuk datang di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan akan perintahkan membuka jalan dalam hidup saudara. Jadi Tuhan itu bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjawab doa kita. Untuk membawa kelegaan dalam hidup kita. Untuk membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup buat kita. Tuhan bisa kerjakan dengan cara apapun juga untuk menolong saudara dan saya. Ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tahukah saudara, ada orang gak bisa maju dalam hidupnya karena di depannya ada palang-palang besi, gak tertembus. Anda berjuang mati-matian, kau berusaha gimana caranya, gak tembus. Karena gak kasat mata, tapi ada palang besi yang menghalangi kemajuan saudara. Ada berapa banyak orang juga gak bisa maju karena ada gunung-gunung penghalang sehingga mentok, gak bisa. Karena ada gunung-gunung penghalang ini. Tapi di tahun 2023 akan ada orang-orang di tempat ini. Anda dapat favor dari Tuhan. Palang-palang besi, pintu-pintu tembaga itu
akan dihancurkan. Tuhan sendiri yang akan berperang dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Tembus itu. Yang tadinya nggak bisa tembus tahun 2023 ini tembus. Jadi gunung-gunung yang menghalangi disingkirkan. Amin. Anda percaya? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Saya mau tanya saudara, kalau harta benda terpendam, itu berarti dalam kegelapan hartanya ini atau diterang? Dalam kegelapan, karena terpendam. Tersembunyi berarti gelap apa terang? Gelap. 2023 orang dunia ngomong ini tahun yang gelap. Para pemimpin negara di seluruh dunia semua ngomong gelap. Secara manusia, ahli-ahli ngomong ini tahun yang gelap. Anda bisa baca di berbagai berita, Anda bisa melihat di channel di YouTube, intinya kayak gitu. Gelap, gelap, berat, 2023. Tapi saya nubuatkan, akan ada orang-orang di tempat ini. Doa saya itu saudara, justru di tahun yang gelap, tangannya yang ajaib yang akan menuntun saudara sehingga engkau menemukan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Kesempatan yang tersembunyi yang orang lain tidak lihat, Tuhan singkapkan itu, Anda yang melihatnya. Peluang yang lain yang orang cuma stres isinya karena ini gelap berat. Tapi hikmat yang dari atas akan datang kepada saudara sehingga Anda bisa melihat peluang itu. Amin. Berkat yang tadinya terpendam orang gak ngerti. Tapi tahun ini Tuhan akan bawa saudara. Justru di tahun yang gelap ini Anda mendapatkan harta karun yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Berkat blessing yang dari Tuhan dimanifestasikan dan sekarang terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris, harta benda yang terpendam ini dicatat sebagai the treasures of darkness. Makanya tadi judul khotbah ini adalah treasures of darkness, harta benda yang terpendam. Terus kemudian kekayaan yang tersembunyi dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, ditulis sebagai hidden riches of secret places. Jadi kekayaan yang tersembunyi di tempat-tempat rahasia. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan tahun ini Tuhan kasih sama saudara. Yang masih tersembunyi yang sekarang ini mungkin belum Anda lihat. Tapi nanti dari bulan ke bulan Tuhan akan bukakan itu. Tuhan akan singkapkan. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Yang membuat tahun ini tiba-tiba pintu-pintu terbuka dalam hidup saudara. Dan kemudian ada terobosan-terobosan, kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya berdoa di tahun yang baru ini Anda terima berkat yang baru, Anda terima anugerah yang baru, dan Anda punya kesaksian yang baru. Tahun ini engkau tidak hanya menyaksikan kesaksian yang sudah lama, tapi tahun ini akan ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang baru, yang ajaib. Engkau bersaksi. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenapa Tuhan lakukan semuanya itu? Lanjutkan pembacaan tadi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan melakukan semuanya itu nanti di 2023 yang Anda akan alami. Anda harus tahu tujuan Tuhan bukan sekedar Anda kelihatan keren, Anda kaya, orang lain memuji-muji saudara, itu efeknya, side efeknya Anda akan mengalami semuanya itu. Tapi tujuannya, purpose-nya Tuhan, supaya engkau mengenal siapa Allah yang engkau sembah.
Supaya engkau masuk di dalam persekutuan yang lebih dalam. Di dalam dimensi hubungan yang lebih karib dengan Tuhanmu. Sama-sama menyembah Yesus. Tapi pengenalannya akan Allah, kedekatan hatinya sama Tuhan, setiap orang berbeda. Di 2023 ini, hubunganmu sama Tuhan akan lebih dalam, lebih karib, lebih intim bersama dengan Yesus. Amin. Ayat yang keempat, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kepada Raja Kores ini yang tidak kenal Tuhan, Tuhan tidak tunggu Raja Kores sudah ngelakuin semuanya dulu. Tuhan tidak tunggu Raja Kores sudah taat dulu semuanya, baru kemudian Tuhan ngerjain semua itu. No, Tuhan sudah kerjain semuanya dulu, supaya Raja Kores yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang kenal siapa Tuhan yang dia sembah. That is grace. Itu anugerah. Nah, saya perlu ngomong begini. Kadang-kadang sebagian orang Kristen berpikir saya harus ini dulu, itu dulu, ini dulu, itu dulu. Baru saya bisa mengalami mujizat. Baru saya bisa mengalami ini dan itu. Jangan batasi. Benar Anda lakukan ini, itu harus Anda lakukan. Tapi bahkan sementara Anda dalam proses bertumbuh pun, sangat mungkin tahun ini Tuhan kerjakan duluan buat saudara. Kenapa? Supaya engkau mengenal namanya. Supaya engkau ngerti bahwa secara manusia engkau tahu itu gak mungkin terjadi. Oleh usahamu kejauhan. Oleh kapasitasmu kayaknya gak mungkin. Supaya engkau mengenal. Kalau itu terjadi, terjadinya oleh tangannya yang ajaib. Supaya engkau ngerti kasihnya. Kasih yang ajaib. Kasih yang besar. Ayat yang kelima, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Katakan amin saudara. Kecuali aku tidak ada Allah. Katakan amin. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari. Berarti terang. Sampai terbenamnya, sampai gelap. Mau terang, mau gelap. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Ini kalau Tuhan sudah ngomong dengan cara kayak gini. Tuhan tuh sedang mau ngomong sama kita. Tahun ini aku akan menunjukkan kebesaranku. Ini tahun ini akan hebat saudaraku. Karena tahun ini sudah diumumkan di seluruh dunia, ini gelap, 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 gelap. Tetapi saya mau ngomong sama saudara, di tahun ini, di antara jemaat, di tempat ini akan ada orang-orang yang engkau kesaksiannya terang, terang, dan super terang. Karena Tuhanku ajaib. Dia yang mengerjakan itu. Tidak ada yang lain. Akulah Allah, kata Tuhan. Lanjutkan. Ayat 7. Lihat. Yang Tuhan yang gimana? Menjadikan terang. Yang ini orang tahu. Tapi yang bagian berikutnya banyak orang Kristen gak sadar. Tuhan yang sama yang menjadikan terang. Tuhan yang sama. Lihat bagian berikutnya. Dan apa? Menciptakan gelap. Sadari, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang menjadikan terang saja. Dia yang sama yang menjadikan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Wow. Jadi dia itu the creator of light and darkness. Dia itu yang menciptakan, yang menjadikan baik terang maupun gelap. Karena dia yang menjadikan terang,
dan dia juga yang menjadikan gelap. Dia ngerti seluk-beluk semuanya tentang terang dan gelap. Ibaratnya kalau orang menciptakan, orang yang menemukan, membuat mobil. Orang itu ngerti seluk-beluk mobil yang dia buat. Itu ciptaannya. Dia tahu. Kalau saudara ngerti, Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang menjadikan terang, Tuhan juga yang menciptakan gelap, engkau nggak takut berjalan di tahun yang gelap. Karena Tuhan ngerti seluk-beluknya di dalam kegelapan. Manusia nggak tahu. Dalam kegelapan kita tuh cuma bisa meraba-raba. Tapi karena dia yang menciptakan kegelapan, menjadikan kegelapan. Dia ngerti bahkan di dalam kegelapan ada di mana letak harta karunnya. Di mana tempat terpendam, tempat-tempat rahasia, di situ ada harta terpendamnya. Tuhan tahu. Orang lain bingung krisis, orang lain bingung resesi, PHK. Tapi kalau saudara berjalan dengan Tuhan yang menciptakan terang dan Tuhan yang menciptakan gelap, saudara relax dan enjoy karena engkau tahu Tuhan gembalaku yang baik, aku takkan kekurangan. Ia yang akan menuntun aku ke padang berumput hijau, ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Di tahun yang gelap, jiwamu akan disegarkan. Hatimu disegarkan, masa depanmu disegarkan, keuanganmu disegarkan, pekerjaanmu disegarkan, pelayananmu disegarkan. Justru di tahun yang gelap ini, Tuhan akan membuat saudara menemukan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Itu sebabnya saya mau bagikan sama saudara hari ini, harta karun yang tersembunyi di masa kegelapan. Yang pertama, sadari Tuhan tetap bekerja dalam kegelapan. Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia kita tuh diciptakan kerjanya pada saat terang. Kalau gelap kita tidur. Kita baca ya, Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih apa? Siang. Akan datang apa? Malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mau bekerja nggak bisa, karena malam. Tapi Anda harus tahu, ini berlakunya buat manusia. Tapi buat Tuhan, saat manusia tidak bisa bekerja, Tuhan tetap bekerja. Amin. Saat kegelapan, saat resesi, saat pandemi, saat krisis, saat masa sukar di mana manusia tidak berdaya. Tetapi di saat itu kuasanya jadi sempurna. Terimalah itu terjadi di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan bahkan saya boleh ngomong sama saudara, momen favoritnya untuk Tuhan bekerja itu saat momen kegelapan. Sudah gak percaya? Sudah boleh buka Alkitab saudara nanti di rumah. Kejadian 1, pada mulanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi waktu itu gimana? Gelap gulita, belum berbentuk. Saat gelap Tuhan bekerja. Jadi saat engkau mengalami kegelapan dalam hidupmu, saat engkau berhadapan dengan sakit penyakit yang mematikan, saat engkau ada dalam situasi yang susah dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam keuangan saudara, di masa kegelapan itu sadarilah, itu momen yang Tuhan pilih untuk mulai bekerja di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena coba Anda renungkan, kalau kita ada di siang hari terang benderang, Anda nyalakan lilin di situ, orang perhatian enggak? Enggak perhatian. Tapi saat keadaan gelap semua, lilin kecil nyala aja jadi pusat perhatian. Jadi di tahun yang gelap,
Ini momen yang sangat exciting sekali. Karena di momen yang gelap seperti Kejadian 1. Saat bumi dalam gelap, itu momen Tuhan deklarasi. Terang jadi. Maka yang tadinya gelap berubah jadi terang. Terjadilah dalam hidupmu semua bentuk kegelapan dalam hidupmu jadi terang. Jadi mujizat, jadi kemenangan, jadi jawaban doa, jadi terobosan di dalam hidup saudara. Amin. Jadi kesaksian. Jadi kesaksian, jadi kesaksian, jadi kesaksian. Justru di momen yang gelap itu Allah bekerja. Jadi saudara nantikan sepanjang 2023 dunia sudah deklarasi. Seluruh surat kabar di dunia, pemimpin-pemimpin negara dunia deklarasi terus ini gelap. Tapi nanti anak-anak Tuhan akan mengalami, saudara yang percaya dan saya juga, kita akan mengalami bersama-sama. Terang, super terang. Akan ada kesaksian-kesaksian besar Tuhan kerjakan. Di tahun yang gelap ada terang kemuliaan Tuhan terbit, kemuliaannya nyata atas kita. Haleluya. Di momen ini. So, get ready. Kemarin akhir 2022 ada seorang jemaat datang sama saya, minta didoain. Dia cerita sekian tahun dia undur dari Tuhan, undur dari ibadah, undur dari pelayanan, dan dia berusaha berjuang dengan kekuatannya sendiri dan dia sudah putus asa dalam hidupnya. Dia sudah mentok semuanya, dia sadar akhirnya sampai di satu titik Tuhan jamah, Tuhan sadarkan. Dia balik sama Tuhan. Dia mulai sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Terus dia minta saya doain. Waktu saya doain dia, saya dalam spirit ngerasa kok ada kayak awan gelap atasnya dia. Saya hardik awan gelap itu dalam nama Tuhan Yesus dan saya deklarasikan terang hidupnya. Terang hidupnya. Selesai sekitar 2 mingguan saudaraku. Itu tepat tanggal 24 Desember. Itu sore menjelang kita mau merayakan KKR malam Natal di PIK. Anda masih ingat ya? Tiba-tiba saya dapat kabar dari dia. Dia benar-benar kabar yang menggembirakan, hatinya melonjak dengan sukacita. Perjuangannya yang gak nembus bertahun-tahun gak bisa. Tepat tanggal 24 Desember dia terima kabar. Dia dapat promosi tembus gol jadi. Bahkan lebih dari yang dipikirkan dan dibayangkan Tuhan kerjakan. Di tahun yang orang ngomong gelap, terang ada. Makanya minggu depan saya khotbah di Jogja. Saya sengaja, saya ngomong pasang spanduk-spanduk di Jogja. Spanduknya gini, 2023 tahun super terang. Karena itu deklarasi profetik, kita percaya kita akan melihat terang Tuhan dan kemuliaannya nyata atas kita. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Mari saya nubuatkan di tempat ini akan ada orang-orang yang selama sekian tahun mengusahakan, memperjuangkan sesuatu tapi tidak pernah tembus. 2023 ini adalah kairosnya Tuhan. Tembus. Jadi karena tangannya yang ajaib. Bukan kuat, bukan gagahmu, bukan karena kehebatanmu. Karena engkau sudah coba semua channelmu tapi mentok. Engkau coba semua usahamu tapi gagal. Tapi tahun ini. Jadi. Karena tangannya yang ajaib. Yang mengerjakannya di dalam hidup saudara. Jadi Anda yang sekarang sedang ada di dalam kegelapan, sadarilah itu momen yang Tuhan pilih untuk ngomong terang. Jadi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya.
jika ia hidup dalam kegelapan. Anda harus tahu ya, ayat ini adalah pesan Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Anda yang sedang dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesusahan. Anda dengarkan ini, pesan Tuhan. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Isinya sesak hatimu. Ketutup semuanya jalanmu. Gak ada cahaya, gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Ini message-nya. Anda siap? Baiklah, ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Trust in the Lord. Saudara belajar percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahmu. Saya baru aja ngalami. Ada perjuangan yang sudah kita upayakan puluhan tahun. Tapi gak tembus. Gak bisa. Dan ini sangat menentukan sekali. Kalau ini gak bisa, ini bahaya. Bahaya. Tapi semua channel sudah kita coba, ketutup semua. Semua usaha, semua yang kita secara manusia bisa lakukan, gak jadi semua. Ada hal-hal tuh saudaraku ya, kita masih bisa ngelakuin ini, kita bisa nembusin ini, kita pakai cara gini, pakai cara gitu. Semuanya sudah kita lakukan, nggak bisa. Itu sudah puluhan tahun, ini bukan usaha setahun 2 tahun, puluhan tahun. Sampai di satu titik, kita tuh ngerti untuk urusan yang ini, yang satu ini. Tuhan mau mengajar kita, percaya kepada nama Tuhan. Dan hanya bersandar kepada Allah kita. Di akhir tahun kemarin, ini luar biasa. Tepat sebelum kita menutup 2022. Apa yang kita upayakan puluhan tahun gagal. Tapi dengan caranya yang ajaib. Jadi. Selesai. Dan ketika itu jadi. Ketika itu selesai ada kelegaan besar di hati kita. Saya ngerasain kelegaan besar di hati saya. Saya bisa ngomong sama saudara gini. Yang keluar dari mulut saya ngerti. Ini bukan kuat, bukan gagah kita. Tapi ini roh Allah yang mengerjakan. Dan itu terjadinya. Tuhan mau ngajari kita. Percaya kepada nama Tuhan. Dan bersandar kepada Allah kita. Ada di antara saudara di tempat ini. Yang sekarang ada dalam situasi apa yang bisa kau lakukan secara manusia sudah kau lakukan. Tapi gagal. Tahun ini 2023. Belajar. Trust in the Lord. Belajar percaya sama Tuhan. Bersandar kepada kuasanya. Nanti saudaraku ya jadinya itu bukan dengan cara kita secara manusia. Itu caranya Tuhan. Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tidak Anda duga. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tidak terpikir sebelumnya. Itu di hidden riches in secret places. Hidden itu tersembunyi. Kita nggak ngelihat itu. Kita nggak menduga itu. Kita nggak ngerti itu. Tapi di momen kegelapan. Dia yang menciptakan terang. Dan dia yang juga menjadikan kegelapan. Dia tahu titiknya di mana untuk membuka pintu dan memberikan kesempatan, kemenangan buat saudara. Terjadilah itu juga dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi, tapi engkau harus bersaksi. Tahun ini, boleh angkat 2 tangan saudara seperti ini. Tahun ini. Di mana dunia sedang alami kegelapan, tapi tahun ini saya deklarasikan mujizat terbesar, kemenangan terbesar terjadi. Kesaksian terbesar, engkau akan bersaksi. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda tidak hanya mendengar orang lain bersaksi, Anda tidak hanya melihat orang lain bersaksi, tetapi Anda sendiri, lidahmu, mulutmu sendiri yang akan bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Tepuk tangannya buat Yesus yang paling hebat. Amin.
Itu yang pertama. Di momen kegelapan justru Tuhan masih bekerja. Yang kedua, saat dalam kegelapan itu adalah momen kita mengalami Tuhan secara pribadi. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini adalah momen ketika Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian mati. Itu jam 12 siang sampai jam 3 harusnya siang terang. Tapi waktu itu dicatat gelap semuanya. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Keadaannya horor. Keadaannya menegangkan. Gelap, kegelapan. Tapi kita lihat apa yang terjadi ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Perhatikan saudaraku. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Justru di momen ketika Yesus kayaknya kalah, tidak berdaya, disalibkan dan mati, para kepala dan para prajurit itu terbuka mata rohaninya. Tiba-tiba sadar, orang ini sungguh dialah anak Allah. Padahal tadinya saat Yesus di masa kejayaannya melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Mereka enggak percaya. Tapi saat Yesus kayaknya dalam kegelapan. Disalibkan dan mati dan kalah kayaknya. Tapi di momen itu, kepala pasukan dan para prajurit itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mata rohaninya terbuka dan sadar, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kadang-kadang dalam hidup kita, ada momen ketika semuanya baik, all is well, semuanya lancar, semuanya sehat, semuanya berkat, berkelimpahan. Ya kita kayak oke-oke aja, biasa aja. Tapi justru di tengah pergumulan, justru ketika kita diizinkan mengalami kesesakan, justru ketika kita harus berperang dengan sakit penyakit itu, melalui itu semuanya, mata kita terbuka dan kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Itu yang dialami oleh Ayub saat keadaan baik. Dia cuma dulu ngerti, dengar tentang Tuhan. Makanya Ayub ngomong dulu aku cuma dengar tentang Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang setelah aku ngalami semuanya proses yang berat, penderitaan yang susah, kegelapan yang mengerikan. Dia kehilangan semuanya. Harta bendanya dalam sehari ludes. Dari orang terkaya jadi orang paling miskin. Anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Terus tubuhnya kayak ditulain penyakit dari atas sampai bawah, semuanya. Tapi dia ngomong, melalui semuanya itu, sekarang mataku memandang kepada Tuhan. Kalau saudara sedang alami kegelapan dalam hidupmu, itu momen Tuhan mau bawa saudara untuk mengenal Dia lebih dalam secara pribadi. Bukan kenal Tuhan karena pendeta khotbah sama saudara. Bukan sekedar kenal Tuhan karena Anda baca dari Alkitab. Yes, itu semua penting dan baik. Tapi saudara kenal Tuhan ketika engkau mengalami Yesus secara pribadi di dalam kehidupanmu. Bukan hanya Yesus yang engkau baca, bukan hanya Yesus yang diceritakan engkau dengar, tapi Yesus yang engkau alami secara pribadi dalam hidupmu. Tahun ini Anda akan masuk dalam hubungan yang lebih dalam yang belum pernah engkau alami sebelumnya dalam hidup saudara, tapi engkau akan mengenal Tuhan. Masuk di dalam keintiman yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Dan di momen itu Tuhan akan berikan sama saudara visi ilahi yang dari Tuhan. Seperti Abraham. Abraham itu diajak sama Tuhan keluar dari kemahnya. Terus Tuhan ngomong, Abraham lihat ke atas. Lihat bintang-bintang di langit. Sebanyak itu keturunanmu. Saya mau tanya sama saudara.
Kalau Abraham bisa ngelihat bintang, berarti itu lagi siang apa malam? Malam. Berarti terang apa gelap? Gelap. Saat gelap, Abraham bisa melihat bintang-bintang di langit. Sebanyak itu keturunannya. Saat gelap, justru mata rohaninya terbuka sehingga dia bisa melihat visi yang dari Tuhan. Kadang-kadang ya, visi dalam hidup kita saat keadaan yang baik. Oh kita ngerti, oh targetnya nanti tahun depan naik 20%, 30%. Oh nanti kita begini, good. Tapi saat Abraham dalam kegelapan, dia gak berdaya, dia gak bisa apa-apa. Dia gak punya anak setelah puluhan tahun menikah. Di momen itu, Tuhan ngasih visi yang impossible banget. Tapi itu visi dari Tuhan. Hitung bintang-bintang di langit. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Dan visi itu jadi penggenapan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Di 2023 ini, Anda akan melihat visi yang dari Tuhan. Anda akan menerima pewahyuan akan rencananya yang besar, yang selama ini belum engkau lihat. Tapi tahun ini Tuhan akan celikkan mata rohani saudara. Sehingga engkau bisa melihat apa yang Dia rancangkan di dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat Abraham sebelum malam itu, kalau dia doa mungkin dia minta 1 anak aja deh Tuhan. 2 anak aja deh Tuhan. Tapi di saat kegelapan Tuhan ngomong bukan 1, bukan 2. Hitung itu, sebanyak itu. Sampai tidak terhitung. Tuhan ngomong sebanyak itu keturunanmu. Di tahun yang gelap ini Tuhan akan nyatakan rencananya yang ajaib. Yang lebih besar dari pikiranmu. Yang mind blowing. Yang pikiran Anda gak bisa bayangkan. Gak mungkin aku selevel itu. Gak mungkin aku di kapasitas itu. Tapi Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup saudara. Justru di momen yang kayaknya gelap ini. Karena di momen ini saudara belajar percaya sama Tuhan. Dan ketika engkau belajar percaya sama Tuhan, engkau tidak membatasi Tuhan. Apa yang bisa Dia lakukan dalam hidupmu. Banyak orang ngomong bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ketika dihadapkan sama situasi yang satu itu, mustahil. Kita ngomong amin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi untuk sakit penyakit ini kayaknya Tuhan gak bisa sembuhin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau memulai bisnis tanpa modal kayaknya mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tapi punya rumah kayaknya mustahil. Itu di tahun yang dulu-dulu. Tapi di 2023 ini kapasitas iman saudara akan diperbesar. Mata rohani saudara akan dicelikkan sehingga engkau tidak lagi membatasi Tuhan dengan keterbatasanmu. Dan engkau bisa melihat benar-benar bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang ketiga. Dalam kegelapan Tuhan malah memperlihatkan visi yang terang kepada kita. Yang terakhir yang keempat, dalam kegelapan akan muncul kesaksian yang terang benderang. Makanya dari tadi saya ini tahu saya bukan sekedar khotbah. Dari tadi yang terjadi itu impartasi saudaraku. Saya itu ya dari tanggal 6 sampai 16 Desember kemarin saya pulang dari perjalanan ke Nigeria, ke Afrika. Dan saya jujur ngomong sama saudara, dari tanggal 16 sampai hari ini, mujizat non-stop itu terus-menerus terjadi. Itu literally dari yang urusan kecil-kecil sampai urusan gajah-gajah. Saya tuh ngalami perjalanan dari Jakarta ke Solo, naik mobil, nyetir sama anak-anak saya. Perjalanan itu hujan terus. Tapi terjadi 3 kali aneh sekali. Kan anak-anak kan mau ke toilet kan gitu ya. Perjalanan kan sekitar 7-8 jam. Itu terjadi sampai 3 kali. Begitu mau ke toilet, kita cari rest area, kita berhenti. Begitu kita berhenti, mau keluar mobil, hujannya berhenti. Terus kita ke toilet, selesai, kita masuk ke mobil, mau jalan, hujannya lanjut. Anda ngomong kebetulan, makanya gak ngalami. Karena yang saudara ngomong kebetulan, saya ngomong itu Tuhan. Pastikan setiap hal sekecil apapun yang kau alami, Tuhan dapat kreditnya, Tuhan dapat kemuliaannya. Dia yang dihormati, dia yang ditinggikan melalui kehidupanmu.
Nanti Anda akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatannya yang lebih besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ya, dan itu terjadi 3 kali kayak gitu berulang-ulang di perjalanan yang sama. Yang jadi saksinya itu susternya anak-anak saya. Dia masih belum percaya sama Yesus, tapi dia sendiri yang bisa bersaksi kayak gitu. Dia ngeliat itu. Saya baru aja dari Jepang. Di Jepang juga sama, ada orang yang mendampingi kita. Kita bawa mobil sendiri karena kita satu rombongan. Itu ngalami juga. Karena di Jepang itu kan susah, parkir mobil itu susah. Parkir mobil itu susah sekali di Jepang. Jadi dia ngomong sama kita, sudah kita turunin dulu ya di sini, nanti saya muter-muter nyari parkir dulu, saya nyusul. Ya sudah, kita diturunin. Lagi kita nurunin, itu restoran di sini, kita di depannya kita diturunin gitu. Selesai kita turun, dia mau jalan, persis mobil yang di depannya ini keluar. Jadi dia tinggal maju satu, itu parkir VIP. Dan itu terjadi bukan cuma sekali. Terjadi berulang-ulang. Jadi Tuhan bisa bekerja di Indonesia, Tuhan juga bisa bekerja di Jepang, Tuhan bisa bekerja di mana saja dalam hidup saudara. To God all the glory. Kemarin minggu lalu, tanggal 1 Januari kan, pengurapan itu, selesai itu kan saya perjalanan. Saya dikagetkan tanggal 1 Januari. Dengar satu kesaksian luar biasa Tuhan kerjakan di gereja kita. Gereja kita di Madiun itu sudah bertahun-tahun kepengen punya gedung sendiri. Tapi nggak bisa-bisa. Mereka janji iman. Tapi nggak gol-gol, nggak tembus-tembus. Akhir tahun, kalau nggak salah tanggal 28 Desember kemarin, Pak Obaja itu khotbah di Madiun, KKR Natal. Saat khotbah Tuhan gerakkan, Pak Obaja tiba-tiba ngomong, kita harus beli gedung ini. Wih, kaget semuanya kan. Nggak direncanakan kan saudaraku ya. Ya, padahal ya itu sesuatu yang kayak keluar gitu. Ya, muncul gitu. Dan pemiliknya juga belum dihubungin. Lah kan kalau kayak gitu kan untuk negosiasi kan nggak cocok kan. Sudah ngumumin dulu mau beli, terus nanti harganya berapa, syaratnya berapa, negonya gimana caranya. Tapi kadang-kadang cara Tuhan itu di luar logika kita. Besoknya berarti sekitar tanggal 29 itu pengurus di Madiun gereja kita itu hubungin pemiliknya, boleh nggak dibeli? Boleh. Pada sekian tahun sebelumnya kita sudah coba nego. Orangnya ini orang baik, orang yang cinta Tuhan dan kepengen tempatnya itu dipakai untuk gereja, ya. Dia itu sudah kasih harga bagus sekian tahun yang lalu. Tapi itu gagal, batal. Harganya 9,5 M, itu sudah harga bagus, harusnya enggak segitu. Ya, itu sudah bagus sekali. Kemarin 29 Desember dihubungin. Bisa nggak kita beli? Oke, berapa harganya? Harusnya kan 9,5 kan? Diturunin sama dia 9 M. Bukan cuma itu aja. Setelah itu dia ngomong gini. Kan waktu itu batal, terus kita nggak jadi beli, kita kan sewa. Sewa 5 tahun. Semua uang sewa yang kita keluarkan, yang diterima sama dia, dihitung semua sama dia. Dari 9 M jadi 7 M. Kita nggak minta, dia sendiri itu. Setelah itu tiba-tiba Tuhan gerakkan si A, saya mau memberi sekian. Si B, saya mau memberi sekian. Itu nggak lama, selesai. Tuhan kalau mau ngerjain, jadi begitu aja. Yang dulu nggak tembus begitu aja. Bahkan bukan cuma itu aja, belum berhenti. Nah, kalau mujizat itu jangan cepat-cepat titik gitu saudaraku ya. Berseri terus. Bahkan kita dikasih kesempatan. Kalau maupun boleh dibayar 2,5 tahun. Nah, apa ada kayak gitu? Saya mau ngomong begini sama saudara. Ini khotbah bukan pengajaran. Ini impartasi. Karena
Sejak 16 Desember sampai hari ini itu non-stop. Miracle again, miracle. Mujizat lagi, mujizat lagi. Itu akan jadi kesaksian saudara. Yang percaya akan Anda alami secara pribadi dalam hidup saudara. Do you believe?